Selamat hari Minggu, salam sehat buat saudara-saudara sekalian, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada minggu hari ini, tanggal 24 Oktober 2021, tertulis dalam kitab Ulangan, pasal 24, ayat 17 hingga ayat 18. Saya bacakan firman itu untuk kita sekalian. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih, topik khotbah untuk kita pada hari ini, hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama. Sesama itu siapa? Bukan hanya kakak adik dalam satu keluarga, tetapi sesama itu juga orang lain, dari marga lain, bahkan lebih luas lagi, dari suku lain ataupun agama yang lain yang berbeda dengan kita. Hiduplah rukun dengan mereka semua. Itu yang mau disampaikan, ajakan, dan sekaligus untuk dipraktekkan oleh setiap pendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hidup rukun dan damai ternyata tidak selalu gampang untuk dilaksanakan. Kita lihat cerita daripada Kain dan Habil. Mereka tidak rukun dan damai. Bahkan ada rasa iri dan dengki, sehingga satu ketika Kain membunuh adiknya Habil. Padahal mereka saudara kandung dalam satu keluarga. Dan kalau kita lihat lagi kejadian yang lebih luas, Israel dalam perjalanannya selama di gurun pasir 40 tahun sering terlibat dengan perang dengan suku-suku yang lain, dengan agama yang lain, budaya yang lain juga. Dan kalau kita lanjut lagi dengan keadaan yang paling akhir sekarang ini, ada peperangan di antara sesama bangsa, di antara suku bangsa juga, di antara satu negara juga. Bagaimana Afghanistan yang terakhir ini berperang oleh karena motivasi apa? Karena motivasi kekuasaan, mau menguasai dan mengendalikan negara itu. Dan akibatnya rakyat sangat-sangat menderita, ada yang sakit, meninggalkan kampung halaman rumahnya, hidup di tenda-tenda berkemah, sampai menunggu keadaan normal kembali. Saudaraku yang terkasih, itulah keadaan kita pada hari-hari terakhir ini. Mau menunjukkan bahwa hidup rukun dan damai tidak gampang. Mazmur 133 menyerukan alangkah baiknya dan indahnya kalau yang bersaudara diam rukun dan damai. Yang bersaudara bukan hanya karena satu keluarga, yang bersaudara itu juga dengan orang lain, dengan agama lain, dengan bangsa lain. Alangkah indahnya bila hubungan, keadaan, kondisi seperti itu rukun dan damai dipelihara. Saudara, marilah kita lihat apa yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita. Yang pertama, diingatkan, jangan lupakan sejarah hidupmu. Jangan lupakan sejarah hidupmu. Jangan lupakan apa yang telah dilakukan, diperbuat oleh Tuhan untukmu. Bila kita mengingat sejarah perjalanan kita, bila kita ingat apa yang telah dilakukan Tuhan untuk kita, maka kita yakin kita bisa hidup rukun dengan damai.
Tuhan Yesus kan mengingatkan kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama. Dan yang kedua yang sama juga dengan itu, kasihilah sesamamu sebagai manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, marilah kita lihat kenapa firman ini pada ayat 18 terutama berkata demikian. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Haruslah engkau ingat. Ingatlah sejarahmu. Ingatlah dulu-dulu apa yang terjadi. Ingatlah apa yang telah dilakukan Tuhan untuk nenek moyangmu dan untuk kamu sendiri, bahkan untuk masa depanmu. Saudaraku yang kekasih, kalau kita simak bagaimana Tuhan memimpin bangsa ini dari perbudakan sesudah 400 tahun di Mesir, maka kita boleh melihat bagaimana kasih sayang Tuhan untuk mereka. Israel dibebaskan dari penjajahan. Israel dituntun dalam perjalanan di gurun. Israel diselamatkan dari Laut Teberau. Israel bersungut-sungut, tapi Tuhan sabar. Bersungut-sungut minta makanan, minuman. Tuhan memberi burung puyuh, mana, dan air minum. Tuhan juga mengingatkan mereka untuk hidup beribadah kepada Tuhan dan juga tertib terhadap sesamanya melalui hukum Taurat itu. Tapi apakah selalu dilakukan oleh umat Israel? Tidak. Sering sekali mereka melanggar. Tapi kita lihat dalam sejarah itu bagaimana kesabaran, bagaimana cinta kasih Tuhan, bagaimana bimbingan Tuhan walaupun terkadang dengan marah, tapi pada akhirnya juga membimbing mereka dan menyelamatkan hingga sampai ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mereka membagi tanah-tanah di situ untuk tiap suku marga, dan akhirnya juga mereka diizinkan untuk membentuk satu kerajaan yang dimulai dari Raja Daud. Itulah sejarah perjalanan bangsa Israel, dan kalau mereka ingat itu semua, mereka juga harus menghormati sesama manusia. Makanya dikatakan di sini, ingatlah kamu dulu budak. Oleh karena itu jangan kamu memperlakukan seseorang budak. Lakukanlah hukum yang adil dan setara kepada janda, kepada yatim piatu, kepada orang-orang miskin, kepada pendatang yang datang di tempatmu sendiri. Saudara yang kekasih, ada satu kata yang sering kita dengar di negara ini, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingatlah perjuangan daripada mereka-mereka yang berjuang untuk membebaskan negara ini jadi negara yang merdeka. Ingatlah sejarah bagaimana mereka mempertahankan dirinya. Bahkan ada yang berkorban dan rela mati untuk terbentuknya kemerdekaan negara kesatuan Indonesia dengan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, dan saling menghargai. Gereja juga kalau mengingat bagaimana Tuhan datang kepada mereka, memberikan Injil dan juga menolong mereka, mereka juga harus ingat bagaimana mereka harus melaksanakan marturia, diakonia, koinonia, harus bersekutu dengan sesama. Harus juga berdiakonia, memberi, berbagi apa yang ada untuk menolong orang lain. Harus juga bermarturia, bersaksi akan kasih Kristus. Kasih saksi bukan untuk mengkristenkan orang lain, tetapi kasih dan saksi itu untuk memberitakan bahwa ada Tuhan yang mencintai semua umat manusia di dunia ini. Saudara pribadi juga perlu diajak oleh firman ini untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk kamu sekalian, untuk dirimu, untuk keluargamu.
harus ingat itu. Oleh karena itulah maka kita juga harus bersedia menolong sesama kita, menolong orang lain juga. Yakobus pasal 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat ialah bila kita mengunjungi, menolong yatim piatu, janda yang miskin, dan menjaga diri supaya tidak tercemar oleh dunia ini. Itulah yang dimintakan oleh firman Tuhan pada kita pada kesempatan ini. Saudara, saya ajak kita untuk mau berbagi. Bila kita menyadari apa yang kita terima, apa yang kita miliki, bila kita menyadari banyaknya berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, maka seharusnya kita juga dengan senang hati berbagi, menolong orang yang lain. Kekayaan bukan dilihat dari berapa jumlah yang kita miliki, tetapi kekayaan ialah seberapa banyak yang telah kita beri sebagai pertolongan untuk orang lain. Kebahagiaan bukanlah seberapa besar harta milik yang kita kuasai dan kita nikmati, tetapi kebahagiaan ialah bila kita memberi dan kita melihat seseorang itu amat bahagia dengan apa yang telah kita beri itu, dan itulah kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia memberi dari harta miliknya, jiwanya, bahkan hidupnya sendiri sampai mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita boleh memiliki dan supaya kita boleh juga bahagia. Dan pola seperti itu perlu kita terapkan dalam hidup ini kepada sesama manusia. Dari suku manapun, dari agama manapun, perlu kita laksanakan. Mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini. Ada pesan yang kedua untuk kita yang berbunyi, mari bersahabat dengan semua orang. Mari bersahabat dengan semua orang dan hindari pertengkaran. Oh, rupanya ternyata di antara manusia sampai pada saat ini, tahun ini, bahkan saya kira untuk tahun ke depan juga, sering terjadi pertengkaran, perselisihan antara satu dengan yang lain. Orang yang bermusuhan, yang satu tidak senang, tidak mau melihat wajah daripada musuhnya orang yang lain. Ada SMS yang sering kita artikan sebagai pesan untuk orang yang lain atau sahabat atau teman yang lain. Tetapi SMS itu sekarang diplesetkan dengan susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Saya pernah membaca di chassis satu truk yang kalimatnya demikian, tangismu senyumku. Wah, apa itu? Tangismu senyumku. Oh, rupanya kalau seseorang menangis, sedih, menderita, justru orang yang lain itu yang berkata kalimat itu merasa senang dan gembira. Luar biasa manusia ini. Thomas Hobbes pernah berkata, homo homini lupus. Manusia terkadang seperti serigala yang mau menerkam orang yang lain. Tidak ada hukum. Yang berlaku ialah hukum rimba. Survival of the fittest. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Saudaraku, kita bukan serigala, kita bukan hewan, kita bukan binatang, tapi kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang saling mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengajak kita dalam hukum kasih itu. Saudara, Paulus mengingatkan kita jangan lakukan pembalasan. Pembalasan itu hak Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Jangan lakukan pembalasan. Tetapi berbuatlah yang baik
untuk kepentingan dan untuk kerukunan, kebahagiaan untuk sesama. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan, kasihilah orang lain, dan bila kamu juga saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, maka itulah tanda bahwa kamu murid-muridku. Kasih itulah pertanda kita adalah pengikut, murid Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus. Ada satu lagu sebagai penutup dari renungan ini. Saya kutip dari Kidung Jemaat nomor 427, kalimatnya demikian. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Beritakanlah apa yang telah dilakukan Tuhan. Cinta kasih-Nya itu hiduplah rukun dengan sesama. Tuhan memberkati kita, dan sampai ketemu lagi kita minggu depan. Jaga kesehatan, tapi taati juga protokol kesehatan yang berlaku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi atas firman-Mu yang barusan kami dengar, yang mengajak kami untuk mengingat siapa kami dan melihat apa yang Tuhan telah lakukan untuk kami dalam hidup ini, sejak dalam kandungan ibu kami sampai lahir, sampai dewasa, bahkan sampai hari ini juga. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk melihat hal-hal yang telah kami lalui, mengingatkan kami akan sejarah perjalanan hidup ini, dan arahkan hati kami juga untuk berbagi, untuk bersama dengan orang lain. Hindari perpecahan, tapi hidup rukun dan damai. Kami berdoa kembali Tuhan untuk orang-orang atau sahabat-sahabat teman-teman yang masih terpapar oleh COVID-19 maupun varian yang baru ini. Sembuhkanlah mereka Tuhan melalui dokter, medis, para medis, para sukarelawan juga. Mereka juga berkati Tuhan supaya mereka boleh ketemu dengan keluarganya kembali. Kami berdoa keadaan yang sudah semakin membaik dengan grafik yang melandai dari COVID ini. Biarlah itu terus berlaku Tuhan, bahkan dari Indonesia ini maupun dari bumi ini, Tuhan menghilangkan COVID-19 ini. Kami berdoa untuk hidup kami, keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu kami semua dimanapun mereka berada, kiranya kami semua berada di bawah lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan boleh melakukan ibadahnya kembali normal seperti semula. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini supaya kami hidup rukun dan damai, karena kami adalah satu bangsa, satu negara, satu bahasa, satu juga kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Tuhan, itulah doa kami. Terimalah kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.